Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emil. Di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Kali ini kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi dan pengaruh kegiatan ekonomi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu jenis usaha ekonomi. Usaha ekonomi ada yang dikelola secara perorangan, ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi perorangan adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Sementara usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Jenis usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi perorangan memiliki modal terbatas. Pengelolaannya juga dilakukan secara sederhana. Coba perhatikan contoh-contoh usaha ekonomi perorangan berikut. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Usaha pertanian adalah usaha mengolah tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Pertanian di Indonesia biasanya dilakukan oleh petani di pedesaan. Selanjutnya yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Misalnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang warung, dan toko kelontong. Selanjutnya, usaha jasa. Usaha jasa merupakan jenis usaha yang tidak menghasilkan barang, tapi mendapatkan imbalan dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola perorangan, misalnya laundry, bengkel, potong rambut, dan tambal ban. Yang terakhir yaitu industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan, misalnya pembuatan tahu tempe, souvenir, tembikar, anyaman, mebel, dan makanan olahan. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Berikut usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama yaitu firma. Firma adalah usaha yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang pendiri firma. Biasanya orang-orangnya yang mendirikan firma itu saling mengenal. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Selanjutnya yaitu persekutuan komanditer atau Komanditer Vennootschap atau CV. CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sementara sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Nah, dividen ini akan kalian pelajari lebih lanjut pada saat kalian duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum
dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Contoh dari BUMN adalah PT PLN, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Pertamina, dan PT KAI. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau biasanya disingkat dengan BUMD atau perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah untuk membangun perekonomian daerah dan nasional, memenuhi kebutuhan rakyat, dan menyediakan lapangan pekerjaan. Contoh dari BUMD adalah Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Koperasi. Koperasi adalah jenis usaha yang dijalankan secara bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi adalah menyejahterakan anggota. Modal koperasi diperoleh dari setoran atau iuran para anggota. Pembagian keuntungan koperasi atau biasanya disebut dengan sisa hasil usaha dan disingkat dengan SHU, biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia yaitu sebagai berikut. Koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya beras, gula, minyak goreng, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi konsumsi adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari anggota dengan harga yang murah tapi berkualitas. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Misalnya, pengusaha batik, pengusaha tahu dan tempe, atau peternak sapi perah. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Dan yang terakhir yaitu koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya, penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contoh koperasi serba usaha yaitu koperasi unit desa atau KUD. Selanjutnya kita bahas pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, manusia melakukan usaha pemenuhan kebutuhannya. Untuk itu, setiap hari manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi satu dengan lainnya saling berhubungan. Apabila satu kegiatan terhambat, maka kegiatan ekonomi lainnya pun akan terhambat. Kita bahas dulu kegiatan pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau menghasilkan barang baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkan memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa ataupun gaji.
Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi membuat produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Dalam kegiatan distribusi dibutuhkan sarana transportasi yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Tanpa kita sadari, banyak kegiatan konsumsi yang telah kita lakukan sehari-hari. Mungkin kegiatan konsumsi yang kita tahu adalah makan. Namun, banyak kegiatan lain yang termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, memakai sepatu, memakai buku, dan lain-lain. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang, tenaga, atau waktu. Sekian materi dari Bu Emil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.